Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillah rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, terutama yang mulia sahibul fadilah, sahibul ma'had Kiai Haji Nurul Huda, ibunya Hajjah Lailatul Badriyah, Profesor Dr. Said Agil Sirat yang saya kira masih di jalan mungkin, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Menteri Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Kapolda Jatim, Bupati Kediri, juga hadir Bapak Bupati Sidoarjo, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya bersyukur malam ini hadir dalam rangka Haul Akbar Masyayikh Pesantren Al-Falah, terutama Al-Maghfurlah rahimahullah Al-Mukarram Kiai Haji Jazuli dan seluruh putra-putranya wa dzurriyyatihi. Seperti saya katakan pada saat peringatan 100 tahun, bahwasanya pesantren ini merupakan pabrik kiai. Ya. Jadi pesantren ini sudah menjadi pabrik kiai. Menyiapkan adalah al-mutafaqihina fid din. Bahkan juga sudah melahirkan pabrik-pabrik lain dari alumninya itu, yang juga telah melahirkan para kiai-kiai, minimal hampir kiai, minimal itu ya. Ya, kalau kiai itu panggilannya KH, kalau hampir kiai itu HK. Jadi kalau enggak jadi KH ya HK lah gitu. Hampir saja. Mutafaqihina fid din harus terus diproduk, karena apa? Karena tantangan kita dalam menjalankan tugas, terutama tugas kiai itu artinya adalah mengajak masyarakat ke jalan yang benar, ila sabilillah, ila aqwamit thariq. Itu saya kira, karena menurut saya ada dua kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh para kiai. Ada dua mitsaq yaitu mitsaq rabbani dan mitsaq watani. Mitsaq rabbani itu adalah kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesepakatan dengan Allah itu adalah kesepakatan Allah dengan para nabi-nabi. Seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Kami telah mengambil dari para nabi mitsaq mereka, kesepakatan mereka. Wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, kesepakatan yang berat. Itu mitsaq rabbani. Nah, karena para nabi ini, para ulama itu atau para kiai itu pewaris para nabi, maka mitsaqun nabiyyin juga menjadi mitsaqul ulama untuk menjalankan tugas itu. Nah, yang kedua adalah mitsaqul watani, yaitu tugas kebangsaan dan kenegaraan. Karena para ulama juga
menyepakati tentang kesepakatan nasional sebagai bangsa untuk menjalankan tugas-tugas kebangsaan dan kenegaraan di dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat ini. Antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani ini tidak ada saling bertentangan, saling menopang, tidak ada saling menafikan, la munafata bainahuma. Jadi dua-duanya dijalankan sebagai kesepakatan yang menjadi tanggung jawab atau mas'uliyatul ulama. Itulah sebabnya maka ini diperlukan terus, ya, dicetak terus, jangan berhenti kita menciptakan ulama supaya kedua tugas ini bisa dijalankan sekaligus, baik mitsaq rabbani ataupun mitsaq watani. Dan menjalankan dakwah Islam terutama mitsaq rabbani itu diperlukan orang yang berilmu, ya. Karena itu atau dalam menjalankan dakwah itu orang yang punya ilmu. Karena itu kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan itu minal furudil kifayah, daripada fardu kifayah. Kenapa menjadi fardu kifayah? Li'annaha la taliqu illa lil alim bil hal wa siyasatin nas. Karena untuk itu diperlukan menjadi tidak layak kecuali bagi orang yang mengetahui tentang bil hal, keadaan. Mengetahui selain ilmu itu keadaan, al-hal, keadaan masyarakat, wa siyasatin nas, dan mensiasati manusia. Harus mengerti. Jadi tidak hanya ulumuddin tapi juga ilmul hal wa siyasatin nas. Hatta la yuqi'al manhiya atau hatta ya la yuqi'al ma'mura wal manhiya min ziyadatil fujur, sehingga yang orang yang dilarang atau yang dicegah itu tidak tambah penyesatannya, penyimpangannya, sehingga perlu orang yang tahu tentang keadaan manusia itu. Fa ammal jahil rubbama da'a ilal batil wa naha wa amara bil munkar wa naha anil ma'ruf. Kadang-kadang katanya orang bodoh itu yang tidak paham itu justru terbalik, bukan mengajak kepada kebenaran tetapi melarang daripada kebenaran. Dia amara bil batil, kemudian juga mengajak kepada kemungkaran dan melarang kepada hal yang ma'ruf, yang baik. Kemudian juga wa yaghladu fi mawdi'il layyin wa yalinu fi mawdi'il ghildah. Kadang-kadang juga orang yang tidak paham itu dia keras pada waktu mestinya lunak dan lunak pada waktu keras. Ini terbalik-balik. Karena di dalam dakwah itu kadang-kadang diperlukan lunak, tapi kadang-kadang diperlukan keras. Jadi tidak lunak terus, tidak keras terus. Nah itu, tapi juga sebaliknya, jangan sampai justru pada waktu yang mestinya keras dia lunak, tapi pada waktu yang lunak dia keras. Ya. Nabi memang lunak, santun, ya. Itu fabima rahmatin minallah lintalahu. Di antara rahmat Allah kamu santun, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau itu keras, ghalidhal qalbi, ya, lam faddu min haulik, mereka lari. Tapi ada yang mengatakan wajahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim, keraslah kepada mereka, perangi mereka kalau mereka itu orang yang kafir harbi, perang. Jadi ada waktunya kapan dia harus keras, kapan dia harus lunak. Jangan pada waktu harus keras dia lunak, pada waktu harus lunak dia keras. Nah ini repot kalau begitu, ya, tidak tepat. Itu saya kira. Dan kalau kita melihat juga, jadi orang yang melakukan tugas itu harus paham betul, paham agama. Seperti dikatakan misalnya saya kira di pelajaran yang di pesantren ini sering yaitu di kitab apa namanya, Iqadul Himan. Di sana diungkapkan, kalau tidak salah, maaf ini banyak kiai-kiai itu, ya. Wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai' wa ya'rifuna fi kulli syai' wa yashrabuna min kulli syai'. Wa idza kanu kadzalik
faqad istaqallu bi anfusihim wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim. Jadi mereka itu orang-orang yang faham dari Allah tentang segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, meminum dari segala sesuatu, dan kalau orang itu sampai ketika pada tingkat itu, maka dia sudah mandiri, sudah tidak lagi berada dalam bimbingan, dan mereka sudah menjadi ahli ya li irsyadi ghairihim, untuk memberikan petunjuk pada orang lain. Jadi sudah mandiri, dia sudah bisa, bekalnya sudah cukup ya dalam menghadapi masyarakat. Itu yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan membawa kepada masyarakat dengan ilmu yang cukup, dengan pengetahuan yang cukup, dengan mengetahui semua persoalan. Beliau juga mengutip ba'dul hukama yang mengatakan, apa kata beliau? Man lam yafham sarilal bab wala taninad dzubab wala nabihal kilab falaisa min zawil albab. Orang yang tidak paham suara pintu seperti apa suara pintu, dan tidak paham taninad dzubab, suara geremengannya lalat, wala nabihal kilab, dan tidak mengerti suara gonggongannya anjing, falaisa min zawil albab, itu bukan orang yang punya akal, tidak zawil albab. Jadi kalau orang tidak mengerti suara-suara, apa itu suara pintu seperti apa, suara lalat seperti apa, suara gonggongan anjing seperti apa, itu tidak termasuk zawil albab. Jadi dia belum bisa menangkap isu-isu atau berbagai keadaan di dalam masyarakat, dia belum bisa menangkap, ya belum paham suara-suara, isu-isu, teriakan-teriakan. Apalagi sekarang banyak lagi zamannya sekarang disebut post-truth, ya pasca kebenaran, antara yang benar dan yang salah terkadang menjadi samar, ya ini. Tapi yang samar itu bukan kiai, bukan tamatan pondok pesantren, bukan HK, ya. Karena orang kalau kiai itu pasti tidak akan samar, seperti kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan la yukhafu alaika antal tabisat turuq alaika. Tidak akan terjadi, tidak dikhawatirkan akan terjadi iltibas jalan kebenaran daripada engkau. Engkau tentu para kiai dan para haka. Jadi kalau para haka itu, kiai itu tidak boleh ada iltibas. Kenapa? Kata bayyana rusdu minal ghai, karena antara yang petunjuk dan menyimpang itu sudah jelas, enggak ada kesamaran. Yang samar itu adalah orang yang belum sampai itu. Oleh karena itu juga dalam kitab itu disebutkan, fa amma man lam yablugh hadzal maqam, kalau orang belum sampai kepada zawil albab, fala budda ayyal zamal ush fi hadanati man yarzuquhu wa yat'amu wa yut'ibuh. Sebaiknya kalau orang belum sampai kepada makam ini, zawil albab, hendaknya dia jangan keluar dari sarang. Ibarat burung itu jangan keluar dari sarang, ya. Di dalam asuhan orang yang memberi rezeki dan memberi makan, dalam asuhan guru-guru, para pendidik, para pembimbing, ikut saja, jangan mandiri dia, ya. Fa amma wa idza tara minal ush qabla tarbiyatil janah, gitu katanya di dalam Iqadul Himam, barang siapa yang keluar, ini burung seperti burung, dari sarang qabla tarbiyatil janah, belum kuat sayapnya, ya, istadatul kilab wal bizan, dia akan jadi buruannya anjing ataupun juga burung elang. Jadi kalau ada burung sayapnya belum kuat, dia keluar dari sarang, dia akan menjadi buruannya serigala-serigala dan juga buruannya burung elang. Artinya apa? Kalau ada orang santri belum kuat, belum mampu, belum siap mengetahui segala sesuatu untuk menghadapi keadaan di luar, dia keluar, nanti dia malah akan jadi mainan orang-orang, serigala-serigala, ya, orang-orang yang dia akan menjadi bulan-bulanan, ya, walaibat bihin nisa'u wasibyan, dan dia akan menjadi bahan mainan daripada orang perempuan dan anak-anak, kayak burung yang belum bisa terbang itu jadi mainan. Nah, begitu juga santri, kalau keluar dia belum siap, tapi dia sudah berang hidup di dalam masyarakat, tapi belum punya ilmu yang kuat, dia akan menjadi mainan, akan menjadi sasaran, akan menjadi mangsa
daripada para serigala-serigala itu. Karena itu saya harapkan mudah-mudahan dan insya Allah saya percaya kalau alumni Al-Falah pasti mereka adalah santri-santri yang sudah siap. Yakin saya. Selain ilmunya juga keberkahannya. Ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi terhadap Pondok Pesantren Al-Falah yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Allahyarham Kiai Jazuli yang telah berumur 100 tahun, telah melahirkan santri-santri dan kiai-kiai yang tersebar di mana-mana, bahkan telah mendirikan pesantren-pesantren, dan inilah hal yang kita harapkan di dalam rangka pesantren harus memberi warna kehidupan. Ya, di dalam kehidupan masyarakat seperti yang pernah saya katakan, karena tugas ulama adalah memberikan sibghah, memberikan warna. Warna apa? Sibghat Allah, sibghah Allah, sibghah rabbaniyah, warna Allah, sibghah ilahiyah, dan sibghah tasyri'iyah. Waman ahsanu minallahi sibghah, ada warna apa yang lebih baik daripada warna Allah? Tetapi kita ketahui bahwa ada warna-warna lain yang sedang juga diberikan kepada masyarakat, warna macam-macam ya di dalam dunia ini, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan juga ketangguhan. Tangguhan itu penting. Bahasa kerennya itu memiliki resiliensi di dalam menghadapi keadaan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi mainan, akan menjadi mangsa daripada burung-burung elang, daripada serigala, dan menjadi mainan daripada kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh sahibul i'anah, keadaan itu memang tidak baik saja. Jadi sahibul i'anah itu sudah mengatakan itu dari 100 tahun yang lalu. Beliau mengatakan fa inna zamana maftunun. Zaman ini sudah kena fitnah. Wa ahlahu anil haqqi nakibun. Dan penduduknya sudah meninggalkan yang benar. Nakibuna anil haqq. Wa humul aqallun illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, dan itu sedikit. Wa saral mashkuru 'indan nasi man wafaqahum li anfusihim. Yang katanya apa itu di al-mashkur, yang terima kasih, dihormati, diagungkan, man wafaqahum ala anfusihim, yaitu yang cocok dengan selera mereka. Jadi masyarakat seperti itu yang diterima kasih, dipuja, itu yang cocok dengan selera masyarakat. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun orang itu tidak istiqamah di jalan Allah. Wal madhmumu 'indahum man khalafahum wa in kana 'abdan salihan, dan yang dicela oleh mereka masyarakat itu orang yang tidak sesuai dengan selera mereka, wa in kana 'abdan salihan, walaupun orang itu hamba yang saleh. Jadi persepsi masyarakat itu terbalik. Ya. Fatarahum yamdahuna man lam yastahilul madha, mereka memuji orang yang sebenarnya tidak patut dipuji, tapi dipuji limuwafaqati iyyahum, karena cocok dengan selera mereka, wasukutihi an batilihim, dan dia diam terhadap kebatilan mereka. Itu yang dipuji walaupun tidak berhak, tidak seharusnya. Wa yadhumuna man yukhalifuhum, dan mencela mereka orang yang tidak sesuai dengan selera mereka, wa yunsahum fi dinihim, dan menasihati agamanya. Ini sahibul i'anah sudah mengatakan 100 tahun yang lalu. Hadza halul aktsar, ini keadaan orang banyak, illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi ini. Jadi kalaupun ini sudah diucapkan 100 tahun yang lalu, sekarang ini bukan lebih baik, tapi mungkin lebih jelek dari apa yang diungkapkan oleh sahibul i'anah. Karena itu siap-siap kita semua untuk menghadapi persepsi masyarakat yang terbalik, untuk mengembalikan kepada jalan Allah, fi sabilillah, fi manhajillah, ya, dan juga pada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan karena itu saya kira itulah harapan saya. Sekali lagi saya mengapresiasi, memberikan penghargaan, dan mudah-mudahan pesantren ini akan terus mencetak kiai-kiai sampai hari kiamat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Eman rasanya kalau tidak memberikan sambutannya. Karena itu sebelum mau'izah hasanah yang kedua, dimohon dengan hormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken, kawula cintai, kawula taati Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso yang kami taati, yang kami cintai, kami taati, kami muliakan Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriah Jazuli, yang saya muliakan Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siroj, Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Al-Mukarrom Bapak Kiai Abdul Qayyum Mansur, dan Al-Mukarrom Kiai Kafabih Mahrus Ali, dan seluruh kiai-kiai banyak sekali yang tidak mungkin saya sebut tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Pak Kepala Polisi Daerah Jatim yang saya hormati, para bupati-bupati yang hadir, ada Kediri, ada Sidoarjo, ada dari berbagai kabupaten yang hadir yang saya banggakan, para anggota DPR RI, hadirin hadirat sekalian, para alumni Al-Falah, para santri, seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya sangat bersyukur dan marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua malam hari ini. Kita semua kah menghormat sekaligus menghadiri haul dan penutupan perayaan 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Selamat memasuki abad kedua, insya Allah berkah, manfaat, sukses, dan tentu saja membawa kemaslahatan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi, Gus Kausar, di belakang nggak bisa melihat videonya, tapi bisa mendengar suara video 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah. Dari narasi yang disampaikan sungguh mengharukan, membanggakan, memberi semangat kepada kita. Insya Allah kita semua para santri dan alumninya terus siap mengawal ghirroh ruh perjuangan Al-Falah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh santri-santri yang saya cintai, tugas kita sungguh-sungguh menjadi santri yang benar-benar disiplin, menjalankan seluruh perintah, ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran yang harus kita pelajari secara penuh. Kepada para alumni, baik yang sudah kiai maupun yang hampir kiai, kata Kiai Ma'ruf tadi, tugas kita terus untuk mengawal agar ruh jihad perjuangan dari Pondok Pesantren Al-Falah ini berkibar di seluruh penjuru Nusantara, mewarnai dan
menjadi inspirasi agar bangsa ini terdidik, maju, dan insya Allah menjadi bangsa yang unggul di mata dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Pondok pesantren dimanapun termasuk Al-Falah hari-hari ini menjadi tumpuan harapan di tengah perubahan kehidupan yang berbagai keadaan yang begitu cepat dan dramatis. Perubahan-perubahan itu terutama 5-10 tahun terakhir akibat teknologi, akibat ilmu pengetahuan, akibat terutama khususnya teknologi informasi membuat semua mengalami perubahan yang dramatis yang dulunya tidak pernah kita bayangkan. Semua berubah sehingga semua menjadi membutuhkan pegangan baru. Bangsa kita sedang mengalami masa di mana tantangannya tetap sama. Agendanya tetap sama, tetapi cara kerja dan cara menanganinya berubah karena zamannya juga berubah. Agendanya sama, menanggulangi kemiskinan, membawa rakyat untuk makmur dan sejahtera. Nah, yang miskin ini masih yang miskin banget, namanya miskin ekstrim ini 3.170.000, yang miskin 24 juta, yang hampir miskin ini 60 juta. Hampir miskin. Nah, salah satu cara yang paling penting untuk menanggulangi kemiskinan ini cuma satu, pendidikan. Pendidikan ini cara mengatasi, menjadi cara cepat mengatasi kemiskinan. Dan itu telah dirintis dan dilakukan oleh para ulama, para kiai-kiai kita, termasuk pesantren Al-Falah adalah salah satu pesantren yang terbukti memutus mata rantai kemiskinan umat dari 100 tahun yang lalu. Padahal beliau-beliau itu dengan penuh keikhlasan, tanpa ngomong, tanpa ada desain yang disampaikan. Nah, gara-gara sukses itulah semua kemudian berharap agar pesantren ke depan bisa menjadi tumpuan. Tumpuan agar memutus mata rantai kemiskinan ini betul-betul tidak saja pada level mengatasi melalui pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia. Para hadirin, pesantren itu tangguh, kuat, kokoh. Kelemahannya cuma satu, kurang siap bersaing. Nah, disitulah insya Allah kerjasama semua pihak, tinggal satu langkah lagi insya Allah pesantren bukan hanya menjadi tumpuan, tetapi insya Allah pesantren menjadi solusi umat dan bangsa Indonesia di hari-hari di masa yang akan datang. Amin. Matur nuwun, dan saya juga yakin pemerintah harus berterima kasih 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah dan ribuan tahun pendidikan pengajaran keagamaan di tanah air yang membawa fondasi kemandirian, kekuatan, ketahanan. Yang tinggal satu langkah lagi adalah kemampuan untuk berdaya saing yang tinggi. Selamat, mugi-mugi Al-Falah jaya ila yaumil qiyamah. Makaten nyuwun agungi pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, jazakumullah bil khair. Para hadirin sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Nanang Afianto. Semoga Jawa Timur tetap aman, Pak. Terima kasih kehadirannya. Untuk mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem Rembang. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Yang kami hormati para
kiai, para ulama, Kiai Nurul Huda Jazuli, segenap zuriyah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Jazuli, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati, Kiai Haji Said Akil, Kiai Haji Kafabi, Gus Abdul Muhaimin yang saya hormati, Bapak Kapolda yang saya hormati, segenap para alumni, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kiai Haji Jazuli, saya tadi tanya pada Kiai Huda, Kiai Haji Jazuli itu sepuh, al-mu'ammar, yuswanipun panjang, ngedikanipun Kiai Huda. Menurut Kiai Haji Baidawi, Mbah Baidawi Lasem, dulu pernah dawuh ke bapak saya pada zaman Belanda. Mungkin Kiai Huda belum mondok di Lasem. Mbah Baidawi pernah dawuh ke bapak saya, banyak orang alim yang mengaji pada Kiai Jazuli. Memang Kediri ini dikelilingi para ulama aulia. Aulia ulama. Dan luar biasa dengan berbagai keahlian yang saling menyempurnakan. Dalam penelitian pertama saya ambil dari As-Sirah An-Nabawiyah, karya gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abul Hasan Ali An-Nadwi, ulama India dari Lucknow. Beliau menulis dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah tentang sebelum wafatnya Rasulullah SAW, terakhir melihat para sahabat, terakhir. Bagaimana nanti ulama sebelum wafat terakhir melihat para santrinya. Rasulullah pada hari Senin subuh membuka korden, membuka satir, melihat para sahabat itu berjamaah. Itu hari terakhir wafat. Sahabat berjamaah diimami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi membuka tabir itu bersenyum, gembira. Hanya beberapa jam meninggal dunia. Terakhir melihat, akhirun nadrah. Bagaimana komentarnya Abul Hasan Ali An-Nadwi? Karena Nabi tersenyum melihat para santrinya terakhir itu masih berjamaah. Masih ada silah bidin wal ibadah. Masih ada hubungan agama dan ibadah. Masih ada kekuatan akidah. Asmara ghursu da'watihi. Produktif hasil dakwah Rasulullah SAW. Karena melihat para santrinya yang terakhir, dilihatnya masih ibadah, masih ilmu. Oleh karena itu, ulama itu paling bahagia, kiai itu paling bahagia kalau melihat santrinya itu masih berpegang pada agama. Itu paling menggembirakan para kiainya. Al-Quran bicara tentang sejuknya mata, qurratu a'yun, itu 3 kali. Pertama, sejuknya mata istri dan keturunan. Keturunan dan istri dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, sejuknya mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang tua
Suami memandang istrinya salihah, memandang anaknya itu alim, memandang anaknya itu tafaqquh fiddin, memandang anaknya hafal Al-Quran, memandang anaknya tekun ibadah, solih, itu sejuk matanya, qurratu ayun. Yang kedua yang disebut sejuk mata itu Musa secara pribadi. Qurratu ainin li walak. Ketika bayi Musa ditemukan oleh Fir'aun, istri Fir'aun mengatakan, bayi Musa ini qurratu ainin walak, li walak, sejuk mata bagi kami dan engkau Fir'aun. Yang ketiga adalah nikmat surga. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Sejuknya mata adalah nikmat surga. Jadi istri, keturunan yang salihah, kemudian Musa alaihi salam, kemudian nikmat surga. Nah, para ulama itu seperti Kiai Jazuli, yang guru-guru beliau termasuk Kiai Dimyati dari Pondok Termas, beliau istifadah di sana. Dan Kiai Jazuli ini menariknya seperti perjalanan Syekh Nawawi, karena dulu kedokteran ya Kiai ya. Kiai Jazuli ini sekolahnya kedokteran. Itu dulu seperti perjalanan Syekh Nawawi yang punya Arba'in Nawawi, Azkar Nawawi, Majmu', Sarah Muhaddab, Raudhatul Talibin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Tahdibul Asma' wal Lughah. Itu karya Nawawi. Itu dulu cita-citanya dokter. Syekh Nawawi itu cita-citanya dokter. Kemudian beliau belajar kitab Al-Qon fi Tib, buku kedokteran Ibnu Sina. Persis seperti perjalanannya Mbah Jazuli, Syekh Nawawi. Jadi Mbah Jazuli ini ibaratnya Imam Nawawi kedua, Imam Nawawinya Indonesia. Perjalanannya persis. Kalau Syekh Nawawi cita-cita kedokteran, belajar Al-Qanun fi Tib Ibnu Sina, kemudian beliau merasakan gelap hatinya. Akhirnya beliau menjadi ulama. Kalau Mbah Jazuli, menurut biografi yang saya baca, pernah studi, belajar semacam kedokteran ya, kedokteran di UI sekarang ya, di Jakarta. Berakhir Mbah Jazuli menjadi ulama, persis Syekh Nawawinya Jawa. Ini luar biasa. Nah, ada 3 hal. Bagaimana para ulama itu sejuk matanya, memandang dirinya, memandang keturunannya, memandang para santrinya, memandang pada umat manusia. Pertama, ulama itu kiai tidak sempurna kalau tidak merasakan ujian. Jadi gelar itu ujian. Kita baca di dalam muqaddimah kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karya Imam Haramain. Abdullah bin Yusuf itu Imam Haramain. Itu dulu bersama 400 ulama terancam. Jadi terancam di Iran. Beliau di Iran. Imam Haramain itu Khurasan, Nisabur, Iran. 400 ulama bersama Imam Haramain itu terancam, terintimidasi karena beraliran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian lari ke Makkah dan Madinah. Sampai di Makkah, di Madinah, Imam Haramain itu selalu mengimami sholat bersama 400 ulama itu yang terusir, yang terintimidasi dari Iran pada zaman itu. Akhirnya Imam Haramain di Makkah mengimami, di Madinah mengimami, maka disebut Imamul Haramain. Jadi kalau belum dapat ujian seperti itu, belum merasakan ulama yang luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari ujiannya berat, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Bisri Samsuri, Kiai Jazuli pasti mendapatkan ujian yang berat. Maka para santri itu barokah kalau di rumah ada ujian. Kata Al-Ghazali, madrasatul mihnatun nisa madrasatul aulia. Sering dimarahi istri mudah menjadi wali. Itu Al-Ghazali.
Mihnatun nisa madrasatul aulia. Diuji diuji dengan marahnya istri. Umar bin Khattab tidak lolos dari kemarahan istri. Sibawayh kitabnya dibakar oleh istrinya. Al-Qadhi Iyad yang punya Asy-Syifa, kitab manuskripnya dibakar oleh istrinya. Maka lolos menjadi ulama. Jangan teruji kemudian malah judi online, malah pinjaman online. Itu bukan ujian yang bagus. Jadi ujian yang bagus itu memang dialami oleh para ulama besar. Yang kedua, ulama menjadi hebat seperti Kiai Jazuli. Itu yang kedua, itu cukup berat ya. Karena beliau mengedepankan din di atas materi. Ada satu buku Kiai, Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran. Anak-anak kita bagaimana bisa hafal Quran? Ada orang alim hafal Quran menyesal. Ada. Orang alim hafal Quran menyesal. Saya baca penyesalannya itu. La uridul Quran. Aku tidak suka Quran. Uridu villa. Aku kepingin punya villa. Uridu sayyarah. Aku kepingin punya mobil. Uridu masna'ah. Aku kepingin punya pabrik. Itu orang alim. Dan hafal Quran. Apa yang terjadi? Orang alim ini tidur ya, bermimpi membawa mushaf di dadanya, bermimpi. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki datang dalam mimpi mencabut mushaf itu. Itu dalam mimpi. Mushafnya orang alim tadi yang tidak suka Quran, kepingin punya villa, kepingin punya mobil mewah, mushaf yang di dadanya itu dicabut dalam mimpi. Begitu bangun tidur, satu ayat pun tidak ada yang ingat, lupa semua. 30 juz lupa semua. Hati-hati. Maka kalau orang berilmu lebih suka duniawi, ilmunya berkurang. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Itu fakta. Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, orang hafal Quran, tentara mujahidin hafal Quran, kemudian perang dengan Romawi, dia menjadi menantunya orang Romawi, hafal Quran, alim. Begitu menjadi menantunya orang Romawi, dia murtad. Begitu dia murtad, 30 juz Al-Quran lupa semua, hanya satu ayat yang dia ingat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kepingin kembali Islam, nggak bisa kembali Islam. Astagfirullahaladzim. Ini karena apa? Godaan. Ada satu kitab tragedi cinta karya Ibnu Jauzi, Damul Hawa. Di situ banyak, ada satu bab khusus cinta membawa pemurtatan. Bahaya sekali. Maka hati-hati. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ulama bisa hebat seperti Kiai Jazuli, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Bisri Samsuri. Yang ketiga, tidak membanggakan ilmunya. Kita tahu siapa Ar-Razi. Paman kami Pak Said Akil, ahli dalam bidang teologi, ahli dalam bidang filsafat, ahli dalam bidang mantik. Beliau masih manggil saya Pak Adi sebetulnya. Kalau ke Pak Said, kalau dengan Mas Boyamin apa? Pak Ali atau Dik? Dik ya, tadi ya. Kalau Kang Salam itu kakak saya. Pak Gus Salam itu kakak saya, kakak sepupu. Nah, yang ketiga, kita jangan bangga dengan ilmu. Imam Razi itu menulis tafsir Mafathul Ghaib, Al-Matalibul Aliyah, Al-Mahsul fi Ilmi Usul, dan banyak sekali karya beliau, belum kedokterannya, Al-Firasah. Terakhir menjelang wafat, saya baca wasiat menjelang wafat, ditulis oleh penulis Mesir Ahmad Amin yang punya karya Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Ada kitab Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Di dalam kitab Duhrul Islam dijelaskan penyesalan Ar-Razi.
Saya menyesal kalau diucapkan begitu. Ternyata setelah saya mempelajari banyak ilmu, at-turuq al-kalamiyah, berbagai aliran-aliran teologi, wal manahij al-falsafiyah, metode-metode filsafat sekian banyak aku pelajari, tidak ada yang mengimbangi satu faidah yang aku temukan dalam Al-Quran. Tidak ada. Itu pengakuannya orang yang sudah jadi. Al-Razi, tidak aku temukan nikmat faidah seperti yang aku temukan dalam Al-Quran. Sudahlah, imanlah kepada Allah, menerima apa yang didawuhkan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah, pelihara dengan baik. Tauhid kita dipelihara dengan baik, fikih kita dipelihara dengan baik. Jangan fikihnya Syafi'i, kalau begitu jadi travel umrah, jadi madhab lain. Karena travel umrah banyak darurat, banyak jamaah haji darurat. Begitu dia pemimpin travel, itu bisa berubah-ubah. Pagi Maliki, siang Syafi'i, sore Hambali, karena jamaahnya berbeda-beda. Saya pernah ketemu dengan Ustadz mengajar Fathul Mu'in. Dia mengunjung praktek manasik haji jam tertentu yang dilarang. Begitu malamnya ketemu saya di Mina, dipraktekkan sendiri. Pak Ustadz, tadi pagi jadi kan cerita itu tidak boleh. Kok sekarang dipraktekkan? Lah gimana Kiai? Saya sudah dibayar. Karena dibayar oleh jamaahnya. Nah berarti ini yang namanya apa ya? Namanya thoriqahnya beda. Oleh karena itu pertahankan, jangan bangga dengan ilmu. Yang terakhir, kenapa ulama menjadi hebat? Seperti para ulama-ulama pendahulu kita. Karena istiqomah di dalam marwah keulamaannya. Dijaga betul. Marwah keulamaannya. Dijaga betul. Kezuhudannya, kewiraiannya. Kita nggak mampu. Niru ilmunya nggak mampu, ikhlasnya nggak mampu. Keikhlasannya, kekhusyuannya, dijaga semua. Maka yang terakhir, kami sampaikan bahwa ada satu hadis yang dhaif, hadis dhaif, lemah. Tapi itu fakta. Ashadun nas fil alim, orang yang paling enggak suka ngaji pada orang alim, ahluhu, keluarganya sendiri. Wajiranuhu, tetangganya sendiri. Jadi guru madrasah itu paling sulit anaknya mau madrasah. Guru madrasah bisa ngajar anak-anak yang lain. Tapi anaknya sendiri itu belum tentu mau madrasah. Guru ngaji kitab itu bisa ngajar orang lain. Belum tentu anaknya mau ngaji. Azhadun nas fil alim ahluhu wajiranuhu. Hadis Jami'us Shaghir karya As-Suyuti. Dhaif hadisnya, tapi fakta. Yang terakhir terus ini. Ini yang terakhir, betul-betul terakhir ini. Ya. Karena masih ada dawuh dari Pak Kiai Haji Said Akil. Yaitu yang kelima berarti ini ya. Ulama bisa hebat itu karena dia bukan hanya memikirkan diri sendiri. Atau dalam istilah psikologinya altruisme. Kalau Al-Qur'annya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yaitu mementingkan orang lain daripada dirinya. Begitu. Mbah Mahfud Termas, kakak kandung gurunya Mbah Jazuli. Mbah Jazuli ini muridnya Mbah Tim. Kakak kandungnya namanya Mbah Mahfud. Makhtutotnya saya simpen, Gus Muhaimin. Karya-karya saya Mahfud itu tempat nyimpennya di rumah kami dan di Betengan. Termasuk Manhajud Dawi Nadhar di rumah kami. Sarah Nadam Jamu Jame' di rumah kami, Nairul Makmul, Hasyiah Qiyatul Usul itu juga manuskripnya di rumah kami. Jadi memang nyimpan manuskrip di rumah kami, mahtutotnya. Beliau pernah bilang, nyuwun sewu, tapi ini rahasia sekali. Tapi terpaksa saya sampaikan. Ini saya Mahfud. Waktu itu Mbah Gus Muhaimin, Mbah saya, Mbah Wahab, Mbah Dahlan Watu Congol, sama Prof Adnan Solo.
Rektor YIN pertama Jogja. Masih ngaji bersama. Syekh Mahfud dawuh di depan para santri. Padahal santri itu alim-alim semua. Mbah Hasim sampun kondur, sampun boyong. Mbah Bisi ada. Mbah Abdul Karim, Mbah Manat sampun jengkar kondur saking Mekah. Tapi ulama-ulama masih banyak. Itu Mbah Mahfud bilang gini. Tapi ini fakta, karena saya dapat berita ini dari abah saya, dari Mbah Hasim Asari, dari Mbah Khalid. Kakek saya juga 18 tahun mengaji di Syekh Mahfud. Jadi tahu persis. Syekh Mahfud bilang begini, nangis kita kalau tahu. Khalil, Adnan, Abdul Wahab, Mbak Bisri, kok gak koyok zaman kakak-kakakmu? Kakak-kakakmu generasi yang lebih hebat. Disebutkan dua. Adikku Dimyati karo telu. Hashim, Mbah Hasim Asari, karo Abdul Karim, Mbah Manap. Disebut. Itu generasinya lebih hebat. Mbah Hasim, Mbah Dim, terus Kiai Abdul Karim, adik kelasnya ada Mbah Khalil, ada Mbah Maksum, ada Mbah Bisri, ada Mbah Baidawi, kemudian Mbah Abdul Muhaimin, tapi lebih muda. Kiai Abdul Muhaimin lebih muda. Itu ulama masih hebat semua, ikhlas semua, hebat semua, wirai semua, dekat Allah semua, muqarrabin semua. Syekh Mahfud sudah mengkapling grade 1, grade 2. Nah terus kita bayangkan, kita ini grade berapa? Generasi kita ini KW berapa? Kan jauh sekali. Kemudian tahun 90 kami diutus Mbah Sahal Mahfud, Kiai Sahal Mahfud. Tahun 90 saya masih kecil, masih remaja, SMA misalnya, sekolah SMA kelas 2. Mbah Sahal Mahfud sudah roh Islam belum ya Pak Said? Mbah Sahal tahun 90 belum? Sudah ya? Belum roh Islam. Mbah Sahal Mahfud itu adik kandung ibu saya, mengutus saya membawa surat ke Syekh Yasin Mekah tahun 90. Suratnya saya nggak tahu isinya. Saya disuruh, iki goyum suratnya. Saya bawa ke Mekah tahun 90. Persis peristiwa terowongan Mina. Sampai di sana Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani udzur kesehatan, opnam. Ulama besar Indonesia yang maha gurunya bangsa Indonesia. Begitu kondur dari rumah sakit, saya cepat-cepat ke sana. Didahului Mbah Hamid Baidawi, Kiai. Jadi Mbah Hamid Baidawi lebih awal sowan. Terus kami didahului Mbah Hamid, "Wedak gagiswan, yum." Karena Mbah Hamid punya khairiyah, mbaknya Mbah Hamid, kami itu bareng. Tahun 90 bareng. Bareng di pergiajinya bareng. Mbah Hamid morosmanya Gus Kausar. Nah, sampai di sana saya Yasin nih, saya lihat sendiri. Surat itu saya sampaikan. Tapi maksudnya kisah itu ada catatan. Nageh manuskrip sama abah saya. Karena ada manuskrip yang dipinjam Syekh Yasin dari rumah kami belum dikembalikan sampai sekarang. Nah, akhirnya manuskripnya Syekh Mahfud Termas. Nah, begitu sampai saya enggak boten kewetu badhe nageh karena Syekh Yasin sudah sepuh, gang seminggu meninggal dunia. Apa yang saya lihat Syekh Yasin di ruang kerjanya? Terakhir kitab bacaan Syekh Yasin, itu kan kita harus tahu. Syekh Yasin terakhir bacaannya apa? Seperti Rasulullah SAW terakhir memandang para santrinya. Syekh Yasin terakhir bacaannya itu, di ruangnya itu tidak ada kitab-kitab lain. Hanya Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Sebuah kitab hadis kumpulan Imam Dailami namanya Surga Firdaus. Subhanallah. Syekh Yasin terakhir menjelang wafat di ruang bacaannya satu kitab yang berjudul Surga Firdaus. Ini ulama. Jadi terakhirnya apa? Maka semoga kita husnul khotimah. Semoga kita terakhir
masih berpegang pada Islam kita, iman kita, ihsan kita, akidah ahli sunnah kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang-panjang nanti pidatonya makruh. Nah, pidato panjang itu makruh, bukan ledoh. Ya. Gak ada kitabnya itu ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Hadirin rahimakumullah, untuk mau'izah hasanah yang ketiga akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat MA, pengasuh Pondok Pesantren Luhur As-Saqaf Jakarta. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashab al-fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, syaikhi wa qudwati wa murabbi ruhina, hadratil syaikh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, atalallahu baqa'ah, dhukhran lana wal ummah, hadratul mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13. Yang saya hormati Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat, mantan tetangga saya. Tadinya tetangga, tadinya main catur bareng. Sekarang nasibnya sendiri-sendiri. Akidahnya sama. Syariahnya sama, ormasnya sama, akidah, syariah, jam'nya, saya dengan Pak Muhaimin itu sama. Yang beda ghanimah. Ghanimah yang beda. Ashabi Sa'adah, dzurriyyah Mbah Kiai Jazuli, Ahli Bait Al-Falah, yang masih wonten Nyai Badriyah nggih, atallahu baqaha, dan seluruh abna dzurriyyah, asbat, ahfad wa asbat Mbah Jazuli, Gus Kautsar, Gus Fuad dan lain-lain, Gus Tabut wa ghairuhum, hadratis Syekh Al-Allamah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem, ibundanya Mbak Yunya Kiai Sahal, ibunya. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, ada Bupati Kediri tadi saya jumpa. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati ayul hadirin. Malam hari ini kita hadir dalam rangka haul. Haul itu apa sih haul itu? Secara filosofi, haul itu adalah kita komunikasi dengan arwah abaina wa masyaikhina yang sudah berada di menjadi arwah ruh kulli. Ruh apa? Ruh universal. Bersama arwahnya para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin. Jadi seperti Mbah Jazuli dan para kiai-kiai yang lainnya sudah wafat itu sekarang bergabung dengan ruh universal. Ruh apa? Kita sekarang ruhnya masih parsial, juz'i. Bahasa Jawa apa ya? Juz'i. Bahasa Jawa apa juz'i? Kita ini ruhnya masih parsial. Ruhnya Ahmad, ruhnya Abu Bakar, ruhnya Hasan, parsial itu namanya juz'i. Nah kalau orang soleh yang sudah wafat bergabung dengan
ruh universal. Bersama dengan arwahil anbiya wal mursalin wal auliya was solihin wal ulama al muttaqin. Lah kita sekarang yang masih ruhnya parsial, juz'i, komunikasi, kontak, halo dengan ruh universal. Kita ini lagi kontak dengan Mbah Jazuli nih. Paham boten? Kita lagi kontak dengan Kiai Zainuddin, kita lagi kontak dengan Kiai Hamim, kontak dengan Kiai Munib, Kiai Fuad. Lagi halo, assalamualaikum, gitu ya. Itu namanya kita komunikasi antara ruh kita yang masih juz'i dengan ruh yang sudah kulli, universal. Namanya silah ruhaniyah. Silah apa? Ruhaniyah. Kalau kita masih urip jenenge silatul arham, tatap muka, senggolan. Silatul arham itu senggolan. Kalau dengan almarhumin namanya silatul ruh, silah ruhaniyah. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang lain. Adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisb idhafat. The absolute one existence without relation. That Allah tanpa ada hubungan dengan siapa-siapa. Oh enggak ono liyane. Jadi tanpa hubungan dengan siapa-siapa karena tidak ada selainnya. Kemudian terjadi proses namanya al-faidul aqdas. Apa? The most holy emanation. Luberan, meluber, tumpah. Tapi yang sangat sakral, sangat suci. Jadi zatnya Allah itu bleber. Jawabannya bleber. Jadilah Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna namanya Hadratil Wahidiyah. Kalau zatnya Allah Hadratil Ahadiyah. Kalau Asmaul Husna Hadratil Wahidiyah. Setelah menjadi Asmaul Husna otomatis hubungan dengan yang lain dong. Misalkan Allah namanya Al-Khaliq, yang maha mencipta, ya pasti ada yang diciptakan. Allah namanya Ar-Razik, yang memberi rezeki, yang pasti ada yang dikasih rezeki, dan seterusnya. Allah maha Al-Muhyi, pasti ada yang dihidupkan. Setelah ada Asmaul Husna baru ada nisbah, idhofah, hubungan relasi dengan yang lain. Pun paham? Zatnya Allah tanpa relasi. Setelah terjadi faidul aqdas, terjadi Asmaul Husna, baru ada relasi dengan lainnya. Setelah Asmaul Husna relasi dengan selainnya, maka muncullah dari mubalik kata mubalik alam arwah. Alam arwah kata mubalik ini, alam atau bahasa yang sebenarnya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Ain barang sesuatu tapi durung ono, masih laten, masih potensial, belum aktual. Namanya alam Jadi dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir sudah ada di situ. Masih alam Ketika alam arwah itulah Allah bertanya, alastu birabbikum? Jawabnya, qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua jawab semuanya manusia. Qalu bala. Ketika jawab qalu bala itu, kita masih menjadi a'yanus tsabitah, entitas laten, turung jelenggereng, baru potensi. Paham boten? Ini ngandak dari santri pelosong bang, masya Allah. Nah, setelah alam arwah kumpul melalui wasilah antara apa? Al-haqqul makhluqu bih. Hak yang dijadikan antara Allah menciptakan makhluknya apa namanya? Nur Muhammad. Apa? Dari Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi yang sangat banyak, ta'ayyunat, jelenggereng itu. Jadi panjenengan jadi kulon barang niki. Ini merupakan manifestasi dari wujud Allah melalui Nur Muhammad. Paham boten? Ngajine rada ningkat to mosok ngaju. Mungkar nakir terus insyaallah. Jadi kita ini kita ini sebenarnya tidak ada. Yang namanya ada hanya Allah. Tapi kita ini tajalliyat, manifestasi, pemunculan, penampilan, sampel, penampilan dari wujudnya Allah yang mutlak. Jadi yang ada hanya kita ini
diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah paham. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang, atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu alhamdulillah paham, insyaallah. Itulah namanya kita memahami betul-betul itsbatu wujudillah. Yakin dengan wujudnya Allah. Nah, sekarang saya tanya, katanya Allah ada apa tidak? Kata siapa? Jare siapa? Jangan jawab jare kiai, jare ustad. Kalau anak kecil boleh, anak kecil. Dan jadi wis kumisan wis jeruk meneh mati. Masih katanya. Kalau katanya berarti jarene, krungu-krungu, sriwing-sriwing. Sekilas saya dengar kabar yen Allah itu ono, jare kiai, sriwing-sriwing. Apa jenenge apa? Sekilas mendengar jarene, yombo, jarene iku. Ayo ngoten betul panjenengan. Ngoten mboten? Kalau masih jarene berarti panjenengan atau kita belum itsbatu wujudillah, belum mantap mengimani wujudnya Allah. Yang benar gimana? Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Yang keras. Allah ada apa tidak? Kata siapa? Islam agama yang benar apa bukan? Kata siapa? Ahli sunnah madzhab yang paling benar? Kata siapa? NU yang paling benar? Kata siapa? Walaupun saya sudah bodolan. Paham boten? Kata saya, jangan jarene. Garam rasanya asin. Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri tidur bersama enak boten? Kata siapa? Musuh jarene. Maka orang zikir itu la ilaha illallah itu ada 4 grade, 4 derajat, 4 kelas. Kelas pertama la ilaha illallah wa qalbu ghafil an ma'nahu. Lisannya muni la ilaha illallah, atine ning mall, atine ning pasar, atine wong ayu, bocah ayu atine. Nggih mboten jenengan mboten zikir. Niku berarti kata Imam Ghazali, kelas yang paling rendah dzikrul fasiqin. Dikira wong, ternyata kita ini masih golongan jawab. Ternyata kita masih golongan. Ya kula nggih. Saya juga masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap baca salat mungkin, setiap baca salat terutama subuh karo maghrib itu. Ping 100, tapi atine ning duit. Pasar, bocah itu ayu, mall, mobil bagus, nggih mboten? Terus ngaku mon, nggih mboten? Berarti masih fasiqin. Ngaku mboten? Yang kedua zikrul ulama. Lisannya ngucap la ilaha illallah, atine ngikuti makna bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Itu kira ulama itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali itu dikira ulama. Maka ketika kita tahlilan kemudian mengatakan la ilaha illallah hayyum maujud, awas hati-hati maknanya. Maujud maknanya secara telak diwujudkan, kan isim maf'ul. Nah, benar enggak? Allah diwujudkan, benar enggak? Salah. Dari mana piye? La ilaha illallah hayyum maujud. Artinya masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya. Semua manusia merasakan wujudnya Allah. Maujud ay masy'urun biwujudih. Awas, maujud kok diwujudkan. Malah bisa kufur malah. Paham betul? Kelas 3. Zikirnya mulai naik lagi. La ilaha illallah artinya meyakini, memaknainya semua yang ada ini diciptakan oleh Allah. Yang ta'addud, yang muta'addidah, yang banyak ini macam-macam alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Zikirnya yang paling kelas berat ini. La ilaha illallah ay la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali. Paham betul? Apa yang saya sampaikan tadi berarti jaringan zikirnya kudu nomor 4 nih. Yang ada hanyalah
La ilaha illallah yang adanya Allah, la ilaha yang adanya Allah. Yang lainnya ini selain Allah adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Paham boten? Nah, oleh karena itu akidah mari kita perkuat dengan itsbatu wujudillah bil hujaj naqliyatan kanat au aqliyah. Kita perkuat iman kita kepada Allah dengan argumentasi tekstual maupun rasional. Itu tugasnya Kanjeng Muhammad SAW membangun masyarakat jahiliyah yang tadinya jahiliyah senengane nembang, senengane apa? Karo perdukunan, karo santet-santetan, jahiliyah tuh. Ayo, nomor satu, orang jahil itu seneng nang penyanyi. Hanya senang pada penyanyi, gak punya ilmu orang jahiliyah, gak punya pendidikan, seneng nang penyanyi. Muhammad tuh pengen terkenal itu, maka nyanyi dia. Katanya Quran itu nyanyian katanya. Nyanyian itu karena Muhammad pengen terkenal. Quran jawab, wa ma'allamnahus. Muhammad bukan penyanyi. Yang dibaca Muhammad bukan nyanyian, bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, bukan pantun, bukan tarian, bukan. Tarian dibaca Jawa tarian ya. Wangsalan itu wangsalan. Yang dibaca Muhammad bukan syair dan tidak layak Muhammad belajar syair. Yang kedua, yang dibaca Muhammad itu perdukunan itu. Karena pengen terkenal. Orang jahiliyah itu hanya mengenal, menghormati dukun. Muhammad itu pengen terkenal itu. Ijab Al-Quran, wala bikahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Muhammad itu tukang santet itu. Yang dibaca Muhammad itu santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan dari karangan Muhammad, tapi wahyu dari Gusti. Maka kalau kita panjenengan masih sangat seneng karo penyanyi, berarti jawab. Berarti panjenengan yang keras orang keras. Orang jahil itu nomor satu seneng penyanyi. Orang seneng ilmu, seneng pendidikan, buatan seneng ilmu, buatan seneng pendidikan, agama, buatan nomor satu seneng. Nabi panjenengan masih sangat seneng penyanyi, berarti aku dia ya. Nomor dua, orang jahiliyah sangat rajin menghormati dukun paranormal. Kalau panjenengan suka rajin ke dukun, berarti ngaku buatan. Ayo, DPR dukun, calon lurah dukun, pedagang laris dukun. Apalagi? Cepet nikah, cepet kawin oleh jodoh, dukun. Gimana? Jahiliyah itu. Beda dengan minta doa pada kiai, beda. Kita pada doa pada kiai itu doa namanya. Kalau dukun ono bayar sekian, bakar menyan, gimana? Kalau panjenengan masih atau bukan masih, kadang-kadang pernah datang ke tukang santet supaya membunuh lawan, membunuh tetangga, berarti masih boleh senang penyanyi asal sedang-sedang saja. Masa dilarang senang penyanyi boleh? Jangan keterlaluan. Ngundang Inul 5 lagu 50 juta wani. Ngundang kiai bro. Jawab bro. Jarum coklat. Karo gula teh. Kedukun nggawa poe gelem. Mau potong kambing, mau potong ayam, mau apa aja mau asalkan dikabulkan. Minta doa pada kiai nggawa apa? Gak apa? Gulat teh, jarum coklat rong bungkus. Berarti jawab berarti jahiliyah. Berarti apa? Masya Allah. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Muhammad, bagaimana Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, model panjenengan iki, kebanyakan masih jahiliyah. Pertama, yatlu alaihim ayatih, disampaikan Al-Quran kepada mereka. Ajari mereka Quran.
Maka dengan arti dan pemahamannya, itu langkah pertama. Maka dakwah tidak akan berhasil, tidak akan manfaat kalau ceramah mubaligh, khutbah tanpa berdasarkan ayat Quran. Boten bakal manfaat. Ono wong ceramah awal sampai akhir isinya mencaci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Ayo sobat ibu. Sobat ngomong lagi. Said Akil bego. Ayo sobat ngomong lagi. Tidak ada manfaatnya orang ceramah dari awal sampai akhir lelucon, tok guyu mawon. Lawakan lucu mawon, gak akan manfaat. Pesantren kalau tidak ada ta'lim qiraatul Quran al-mujawwadah, kalau gak ada pelajar maca Quran dengan tajwid, percuma pesantren itu. Pesantren modern, gak usah ngaji Quran. Ngaji terserah orang ya wis. Yang penting selamatan SMP, SMK, waduh, sarjana, SAG, sarjana alam, insinyur, mau Quran orang iso berantakan. Pada pesantren itu percuma. Arti pesantren, lapal pesantren percuma kalau tidak ada qiraatul ta'lim qiraatil Quran. Singkat mawon. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran pada orang Arab jahiliyah, yang kedua wa yuzakkihim, membentuk karakternya, kepribadinya. Orang Arab yang kemarin hanya bisa gembala kambing, hanya bisa cai rumput, buta huruf. Termasuk Rasulullah pun an-nabiyul ummi, buta huruf. Orang Arab yang kemarin gak ngerti apa-apa, setelah ada Al-Quran, setelah masuk Islam, orang Arab langsung naik derajatnya, ngerti tentang bermasyarakat, mengerti tentang keadilan, ngerti tentang nilai-nilai luhur, sabar, jujur, ngerti. Tadi gak ngerti tuh. Hal karimah, ya Allah. Nabi Muhammad nomor 2 apa? Membangun karakter kepribadian masyarakat Arab yang jahiliyah. Begitu pesantren. Pesantren pertama menyampaikan qiraatul Quran, ta'lim qiraatul Quran, dan membangun akhlaknya para santri. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kemuliaan masyarakat desa Ploso misalkan, Kediri misalkan, tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ada orang mau ke Kediri, mau kemana mas? Mau ke Kediri. Yang ditanyakan bukan agamanya apa yang Kediri. Enggak. Orang Kediri baik-baik tidak ya? Nah itu. Baik-baik. Oh ya udah, alhamdulillah saya mau ke sana nih. Baru pertama kali saya mau ke Kediri. Orangnya baik-baik. Jangan sampai sebaliknya. Mau kemana mas? Mau ke Kediri. Orang Kediri baik-baiknya. Waduh hati-hati. Maling kabeh Kediri ini. Orang masa NU, tapi maling. Ahlussunnah Jamaah NU tapi begal sepeda motor. Ayo, jatuh nggak itu? Agamanya Islam, NU, tapi akhlaknya bejat, hancur derajatnya, martabatnya. Tapi kadang orang nggak ngerti tentang agama, nggak begitu ngerti alim, tapi akhlaknya baik, akan dihormati orang. Jangan sampai masyarakat hancur karena akhlaknya bobrok. Indonesia misalkan, Indonesia mayoritas Muslim, bahkan mayoritas NU malah, katanya 94 juta NU, tapi terkenal pejabatnya koruptor. Pejabatnya korupsi. Yang kebanyakan korupsi orang Islam. Yang kebanyakan korupsi orang maling, begal, jambret, calo, penodong, perampok, garong. Ya orang Islam. Indonesia. Coba kalau di Filipina orang Katolik itu. Karena mayoritas orang Islam. Kalau di Amerika Protestan, malingnya atau bajingannya. Indonesia apa? Malingnya apa? Islam. Yang korupsi, pelacurnya, tawuran, Islam kabeh. Jangan-jangan NU malah jalan-jalan malah. Kenapa? Disinilah agamanya benar, akidahnya benar, akhlaknya yang tidak benar. Paham? Nama Indonesia bisa jatuh. Sekarang kita contoh. Afghanistan 100% Muslim. Si Jimawon boten wonten non Muslim. Sing ora Islam ora ono nang Afghanistan. Islam kabeh. 97% madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah. Terdiri dari 7 suku. Indonesia kan 400 suku lebih. Afghanistan 7 suku. Tapi perang saudara, paten-patenan antar suku, antar partai, sesama Afghanistan, sesama Islam, sesama Ahlussunnah wal Jamaah madhab Hanafi, sudah 40 tahun
bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, di acara Maulid Nabi, bom meledak di Afghanistan. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Kafir. Hanya kafir kata Taliban. Kenapa? Karena Burhanuddin Rabbani tidak setuju menjadi negara Islam, negara kebangsaan. Oh, Indonesia ngeten iki, Afghanistan. Dibunuh. Kafir, antek Amerika. Ono bocah wadon nembang pateni. Nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni ora haram. Mateni haram. Nembang haram, mateni ora. Ayo, bejan mboten hal kene niku. Panjenengan pengen mboten jalan-jalan mriko. Ayo jalan ke sana yuk, bawa anak cucu yuk liburan, pengen mboten? Setor nyawa apa? Suwang-suli pun Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, Shinto. Kayak di sini Darmo Gandul lah. Satu Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Karuhunan. Agama lokal, namanya agama Shinto namanya. Tapi tertib, aman, damai. Orang-orang jambret, copet, calo. Gini calo betul, calo betul. Banyak calo ya. Di Jepang gak ada calo, bersih, gak ada puntung rokok di jalan satupun, gak ada. Saya cerita bahwa di sana Indonesia itu hakim bisa disuap, heran. Hakim bisa disuap, orang Jepang heran. Jaksa bisa disuap, heran orang Jepang. Di Jepang tidak ada hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Bukan takut neraka, gak ngerti rokok. Orang Jepang ngerti rokok apa? Itulah akhlak, itulah karakter. Malu pada diri sendiri. Saya ini berpendidikan, sarjana, punya jabatan hakim. Masa bisa disuap? Rendah banget saya ini. Gitu nanti. Oh rendah sekali saya ini ya. Jadi pejabat terhormat. Lah kok saya melakukan hal-hal yang rendah. Berarti saya rendah. Itu logikanya orang Jepang. Agamanya nggak benar, akhlaknya baik. Paham betul? Ibu kota Jepang, Tokyo. Begitu ramainya. Boten wonten polisi jaga jalan. Boten wonten. Supir tertib kabeh. Coba nih Surabaya, Jakarta. 3 hari ada polisi libur. Kira-kira. Lampu merah, tabraki kabeh niku. Nggih mboten? Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar. Ratusan anak Jepang nonton. Yang lain juga nonton. Dari negara lain, dari Arab lah. Begitu bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang bersih. Tidak ada satu helai pun sampah atau plastik. Yang bekasnya negara lain kotor. Ayo. Yang kotor malah orang Islam itu malah yang kotor itu. Yang bekasnya penonton dari Jepang bersih, nggak ada satu helai sampah pun. Itu namanya akhlaknya mulia, walaupun agamanya boten benar. Paham boten? Lah Kanjeng Nabi ini membangun akhlak, bukan hanya akidah tapi juga akhlak. Maka waktu Rasulullah SAW bisa masuk kota Mekah setelah 8 tahun hijrah. Waktu hijrah Rasulullah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi di Gua Tur dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan gemetar. Tapi setelah 8 tahun Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti 12.000, kira-kira lah kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah semuanya ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Besok kota Mekah pasti berdarah-darah. Begitu pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu sedulur kabeh Kanjeng Nabi, suku Quraisy. Tidak ada balas dendam, saya maafkan. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Yang dulu menyiksa orang Islam, bahkan membunuh sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar, menyiksa Suhaib Ar-Rumi. Saya maafkan, menyakiti saya, masang duri di depan pintu. Ganggu saya lagi sholat, saya maafkan. Dengan demikian Masya Allah, orang Mekah berbondong-bondong masuk, hanya tertarik bukan teologinya, bukan ilmu kalamnya, bukan logikanya, bukan, tapi akhlak. Tertarik pada Islam karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena ilmu kalam, ilmu usul fikih, tafsir boten, karena tertarik pada akhlak. Langsung Kanjeng Nabi di alam dipuji karo Gusti Allah. Nyusewu, saya ini banyak yang muji banyak di medsos, tapi sayang si muji podo karo aku. Doyani wakasin sambal terasi, neus warung layu nang WC, podo karo aku lah. Ngapain bangga? Orang bangga belas aku dipuji karo podo karo aku. Begitu pula saya di medsos banyak mencaci maki, bahkan ngancam. Waktu 212 saya diancam malah. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah selama 1 bulan. Masih ingat saya, 4 polisi jaga rumah saya. Karena saya diancam mau dibom.
Dah. Tapi saya sebenarnya dicaci maki diancam, buatan wedi, nggak takut saya. Kenapa? Karena yang ngancam saya seperti saya, gak lebih apa? Doyan iwa asin, sambal, neus wareg, menang WC. Ngapain takut? Ya panjenengan harus gitu ya. Harus itu panjenengan. Dipuji jangan sombong, dicaci maki jangan takut. Karena apa? Yang memuji dan mencaci maki, podo kalau sampean, podo nggak lebih nggak. Tapi Rasulullah yang muji Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, ramah, pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, congkak, kasar, bapentung, sweeping, takbir. Sopo iku? Ngakune turunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung takbir keliling sweeping mboten nate niku. Sing aku turunane koyo ngono iki, mbuh turun tau, bener ta ora iku mbuh. Bener palsu bola. Misalnya kamu sombong, faddan ghalidhal qalb, kasar, sombong, pedang-pedengkeng, sweeping, go pentung takbir dan faddu min haulik. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi karena kamu santun, kamu memaafkan mereka, mereka berbondong-bondong masuk. Iswaru aitan naskhuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Turunnya di Fatu Makkah itu ayat itu. Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah. Bahkan mendoakan orang Mekah. Semoga diapura dosane. Panjenengan sakit boten? Sakit boten niru ngaten niku sakit boten? Ya Allah, orang yang mencuri sepeda motor saya maafkan. Muga-muga dosa diapura, iso boten? Boten? Ya Allah, sing tahu ngapusi aku 5 juta, saya maafkan. Ampuni dosanya ya Allah, saged. Itu baru 5 juta loh, baru sepeda motor. Kanjeng Nabi diancam, dipateni, dibunuh. Tapi memaafkan kepada para yang dulu mengancam, yang dulu memusuhinya. Paham betul? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah dan mendoakan mudah-mudahan orang Mekah diampura dosanya karo Gusti. Paling sakit ngoten niku saged. Ayo belajar. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Piti, 6 ormas. 23 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di kota Tembakto Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal ning latar, kuncinya masih gantung. Ning kira-kira. Apa nanti malam nyoba ya? Mulai nanti malam nyoba ya. Rumah gak usah dikunci, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya gak usah dicabut. Coba ya. Itu negara Mali itu. Wonten maling, Masya Allah. Itulah akhlakul karimah. Monggo panjenengan ngikutin, niru, paling tidak minimal ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatan koyo Rasulullah menuju jalan ke sana. Pengennya ke sana, pengennya untuk yang menjadi idola kita adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikwai zakihim. Maka setelah Rasulullah membentuk karakter akhlak orang Arab, baru wa yu'allimuhumul kitab, diberi ilmu pengetahuan. Pendidikan di Indonesia ini kurangnya ini. Akhlaknya tidak dibentuk, langsung ilmu teknologi, sains, ilmu pengetahuan. Akhirnya insinyur, doktor, profesor, bahkan profesor barang, insinyur, SH, MH, MHum, korupsi kabeh lho, Ayo, sing korupsi wong bodoh apa wong pinter? Wong bodoh nyolong sendal ning masjid, wong pinter pabrik sendal dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 5, wong pinter peternakan ayam dicolong. Paham betul? Wong bodoh korupsi piro? Pasal lurah ini korupsi paling piro, paling ratusan juta paling. Wong pinter Pertamina 197 triliun. Setriliun 1.000 miliar, semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Lalu gue tunggu cendol oleh pira gue cendol. Tambang timah 10 tahun, zaman 10 tahun 290 triliun. Wong pinter kabeh. Pinter tapi akhlaknya bejat.
Nih, mantan Menteri Pendidikan Nadiem nih lagi diperiksa nih. Katanya korupsi 9,9 triliun, 10 triliun. Paham? Pinter betul, uangnya pinter betul. Indosuria 72 triliun, 72 triliun. Apalagi? Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Jadi kan biar korupsi, jangan nyolong paling. Yang paling nyolong duit nyalo paling kalah. 1.000 orang 1.000, bodohnya Masya Allah. Rata-rata pejabat pinter, keluar UI, UGM, Unpad, tapi akhlaknya bejat. Gimana? Kenapa? Karena keburu pinter belum wa yuzakihim, wa yu'allim kitab dulu belum wa yuzak. Tapi kalau santri insya Allah orang pantai pinter korupsi lah. Cuma korupsi buatan pantai gede, itu pun pasti ketangkep. Orang pinter ketangkep pasti. Satu-satunya Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk budaya, akhlak bangsa ini adalah pesantren. Percayalah, yakinlah. Kita bangga menjadi alumni pesantren, kita bangga dengan pesantren, karena pesantren adalah benteng yang kokoh, Al-Hisnul Hasin, budaya, akhlak, kepribadian, jati diri bangsa Indonesia. Gimana? Monggo, kita bangga dengan pesantren, dengan pendidik akhlak di pesantren. Ini kan manhajut tadris, wa ta'dib, wa tarbiyah, metode disiplin, metode mengamalkan ilmunya tadris yang bersifat implikatif, yang berdasarkan mengamalkan konsep yang sudah dijadikan, kita amalkan. Ini tadris namanya. Kemudian ta'dib disiplin. Ya Allah, istafti qalbak al-birr wa tanya qalbuk wal idmaha ka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau kamu ragu, salah, dosa. Kalau kamu mantap, itu berarti benar. Dah, enggak usah panjang-panjang. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu mantap berarti benar. Kalau kamu melakukan sesuatu lengak-lengok dulu, ragu-ragu, takut, berarti kamu melakukan dosa dan salah. Ukuran itu aja. Istafti qalbak. Tanyalah pada hatimu sendiri. Paham? Nah, dah dididik ilmu pengetahuan, ulama-ulama muncul. Tadi Gus Koyum Kiai Koyum sudah banyak sekali mencontohkan ulama yang luar biasa. Dan nyun sewu niki. Kebanyakan ulama niku mayoritasnya bukan orang Arab. Tenang nih. Ahli hadis 10 itu sing Arab hanya 1, Imam Muslim. Bukhari orang Rusia, orang Uzbekistan, orang Soviet. Bukhari itu. Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim. Imam sekawan itu 2 Arab, 2 bukan. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Palestina, wafat di Mesir. Abu Hanifah dengan Imam Hambali bukan orang Arab. Sing gawe grammar Arab, nahu grammar mutada kudu marfu, khobar kudu marfu dirofakkan, maf'ul bi nasab, bukan orang Arab. Orang Arab enggak ngerti mutada khobar fa'il maf'ul. Imam Sibaweh, Amr bin Kumbur namanya, bukan orang Arab. Sing gawe harokat syakal fathah dhamma kasrah fathatan, dhammatan kasratan sukun tasdid, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, bukan orang Arab. Tafsir yang paling pertama kali tafsir sempurna 10 jilid Abu Ja'far Ibnu Ja'ad Tabari, Tabaristan, orang Asia Tengah itu, bukan orang Arab. Tafsir yang paling besar tafsir Mafathul Ghaib Muhammad bin Umar Ar-Razi dari kota Roy. Bukan Ar-Razi kota Roy maknanya, Razi itu kota Roy. Bukan orang Arab. Imam Ghazali, bukan orang Arab. Imam Haromen, bukan orang Arab. Semua Imam Bakilani, orang Afghanistan. Suhrawardi, bukan orang Arab, orang Suhraward. Ya Allah, Arab bisa dihitung. Hasan Basri, orang Basrah. Malah bapaknya orang Persia, bapaknya malah tahanan perang. Namanya Syekh Yasar. Karena Majusi, ditahan, gona Madinah, masuk Islam, dan Imam Hasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi, malah bapaknya Kristen, malah bapaknya. Jadi orang pertama kali sufi yang mendefinisikan tasawuf, Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Junaid, orang Nahawan, orang Arab. Cari orang Arab yang alumni besar, sangat sedikit. Ya ada tapi sangat sedikit. Imam Asy'ari Arab, Imam Asy'ari. Turunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ilmu itu dibangun peradaban Islam puncaknya oleh bukan bangsa Arab tapi mawali. Orang Persia, orang Ajam yang berlindung pada orang-orang Arab. Paham betul? Belum yang kedokteran, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan ahli matematik, Al-Bairuni, Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Logaritma itu, Abu Yusuf itu yang menciptakan angka 0. Abu Yusuf itu, ya orang Khwarizm, bukan orang Arab, orang Khwarizm. Ahmad bin Majid yang bikin alat navigasi.
Ibn Hasan bin Haytham yang ngarang kacamata. Abu Nasr Farabi, Ibnu Sina, bukan orang Arab. Yang ilmu yang lain ini bukan ilmu agama. Paham boten? Syekh Mahfud Termas yang punya karangan Madhad Dawin Nador yang masih dijadikan buku pokok di Al-Azhar Mesir. Syarah Alfiyah Suyuti fi Mustalah Hadits, bukan orang Arab, orang mana? Orang Termas. Mahfud Turmusi, Ahmad Khatib Sambas yang menyatukan tarekat Qadir dan Naqsabandiyah. Orang mana? Orang mana? Ya orang Sambas, Kalimantan Barat. Ahmad Khatib Sambas. Itu yang menyatukan dua tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kita namanya Fathul Arifin. Syekh Nawawi Banten, orang mana? Ya orang Banten. Dan banyak lagi ulama-ulama. Abdus Somad Palembang, Rauf Singkel, orang Aceh, Araniri, orang Aceh. Ya Allah, ternyata di Indonesia juga banyak ulama-ulama yang sekaligus internasional. Paham? Panjenengan bukan orang Arab, jangan kecil hati. Walhasil, Islam membawa pencerahan kepada kita bukan hanya akidah syariah, tapi juga peradaban, ilmu pengetahuan, dan akhlakul karimah budaya. Sehingga kita menjadi masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, punya jati diri, punya harga diri, nilai-nilai universal kita usahakan, kita perjuangkan, amal nahi mungkar kita lakukan, itu namanya kita berkepribadian. Paham? Siap membela berkorban kebenaran, membela kebenaran, siap berkorban. Ya Hasyim Asy'ari, Gus Dur contohnya lah. Hasyim Asy'ari, Ki Wahid, Gus Dur, itu orang-orang yang siap menerima resiko konsekuensi. Prinsipnya selalu membela kebenaran. Sautul haq, khutbatul haq, kalimatul haq. Bila dibenarkan. Oleh karena itu kita bangga dengan pesantren, bangga betul. Tidak ada jalan lain putra panjenengan kalau ingin selamat pesantren kan. Saya jamin selamat. Ya ono sing nakal, ya ono sing jilor 3 4 10 20 lah. Ya 30 40 lah. Tapi kebanyakan alumni pesantren insyaallah dzu khuluqin azim, berakhlak mulia. Nggih betul. Monggo sami-sami membaca doa iki kula disuruh maca doa pada masih nom betul. Kula 70 kali usia kula 70 kali. Saben dina dosa tok. Dosanya mboten mateni wong, zina, ngin marak mboten. Saben hari kula dosa takabur, sombong, suudzon, adu domba. Ya Allah, sum'ah pengen terkenal, ujub merasa paling hebat, riya pengen delem wong. Kula dukan jenengan mboten menawi. Kula niku tiap hari itu di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di masjid, takabur, hasud, dengki nempel terus tiap hari. Dawa umurnya tapi akeh dosane, masya Allah. Tapi insya Allah bagaimanapun kita tidak boleh putus asa dengan maghfiratullah. Ya. Dosa sebanyak apapun kalau kita betul-betul taubat, Allah pasti ngapura dosanya kulo. Ya nafsu la taknati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kalamami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya seperti saya, jangan putus asa. Dosamu bisa dihitung. Misalnya kulo umurnya 70 loro tahun, kan dihitung. Ada hitungannya Anda? 70 loro tahun, ada hitungannya kan? Tapi maghfiratullah, ampunan Gusti Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifat ampunan Gusti Allah maghfiratullah tidak ada ujungnya. Kulo dosanya ono ujungnya 70 loro tahun. Maghfiratullah la awal wala. Jadi dosa kita itu kalau dibandingkan, disandingkan datang sifat maghfiratullah kayak setetes dari air laut. Kita nggak ada apa-apanya dosa kita ini. Tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Asal kitanya gelem taubat. Yang paling jelek itu dosa ngakune bener. Dosa ngakune bener. Wah langsung kualat, langsung kontan dunia kualat. Bakal sakit apa? Bengkak mukanya nanti. Sakit dokter angkat tangan semua sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Lakal hamdu wa kal mustaka wa antal musta'an kal mustaghath wa minkal faraj wa alikal tuklan wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal mustaghithin aghithna wal muslimin bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna fi min dzalik. Allahumma aslihna dinana alladhi huwa aslu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa maut rahatan lana min kulli syarr. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah
وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن واجعلنا ولهم فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأدلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد تهجموننا أم إلى عدم أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي ويرى أن عافتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي يشرع الظلمات وأصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء عنا إلا الله لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa tadi maka usai sudah peringatan Haul Akbar. Mudah-mudahan kita semua benar-benar keloberan berkah dari almarhumin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musalla ala Muhammad.